Halo semua, selamat malam, ketemu lagi dengan Acul. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pohon filogenetik dari data sequence yang telah kita edit berdasarkan editing seperti video sebelumnya untuk kita jadikan sebuah pohon filogenetik melalui software Mega. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi sesekali melihat wajahnya dulu ya. Tangannya botak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat pohon filogenetik dengan beberapa jenis pohon filogenetik ya. Nah, namun di video ini mungkin saya akan lebih memilih satu jenis pohon filogenetik yang digunakan untuk bagaimana kita mendesain atau membangun sebuah pohon filogenetik berdasarkan data beberapa data sequence yang kita miliki. Oke, mari langsung kita mulai saja. Pertama-tama mari kita buka Mega 6-nya dulu. Nah, di sini ini kalau kemarin kita menggunakan menu align yaitu untuk membangun atau mensejajarkan data dalam format AB1 file menuju ke data mass file, artinya kita mengedit data kromatogram menjadi data sequence atau kumpulan nukleotida. Nah, sekarang ketika kita mau membuat pohon, kita menggunakan menu phylogeny. Nah, pada bagian ini. Nah, di sini ada beberapa jenis pohon yang bisa diambil seperti maximum livelihood, nebo joining, UPGMA, dan parsimony. Nah, namun di sini saya tidak mengulas semuanya. Saya akan mencoba satu saja pada video ini, yaitu maximum likelihood. Prinsipnya sama, maximum likelihood, neighbor joining. Dalam proses pembuatan pohonnya dari software ini prinsipnya sama. Nah, bedanya adalah pendekatan statistik yang digunakan oleh maximum likelihood atau neighbor joining atau minimum evolution tree, UPGMA, dan parsimony itu sendiri. Nah, mungkin untuk lebih lanjut penjelasannya teman-teman bisa searching di internet atau di textbook terkait mengenai prinsip statistik yang digunakan pada masing-masing pohon ini. Nah, namun intinya sama, yaitu ingin membangun sebuah pohon filogenetik untuk melihat bagaimana kekerabatannya, bagaimana jarak genetiknya, dan bagaimana evolusinya. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum memulai, pastikan kita sudah memiliki data sequence yang telah kita edit sebelumnya. Nah, dalam hal ini, saya telah menyiapkan sebuah data, yaitu data dari SIGES, menggunakan RBCL yang telah saya edit. Kalau misalnya kita lihat datanya itu kurang lebih seperti ini, dokumen mass file formatnya. Ya, ini adalah data yang telah diedit. Ya, jadi bisa dilihat sudah ditrim, sudah disejajarkan, dan bisa kita lihat memang ini ada beda-beda. Nah, kenapa beda? Karena spesiesnya juga beda. Ini Simodosia, N halus, Thalasia, kemudian Simodosia lagi. Jadi karena dia berbeda spesies, otomatis komposisi nukleotidanya juga akan berbeda. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita lihat pada hasil data pohonnya. Nah, sebelum kita membuat pohon filogenetik, kita harus menyimpan ulang data ini menjadi format yang berbeda agar terbaca ketika merunning untuk filogenetik itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengkonversi menjadi mega format supaya kita bisa running untuk ke tahap selanjutnya dalam membangun pohon filogenetik. Nah, sekarang
kita akan simpan datanya ke dalam mega format. Kita simpan di sini saja, mega file, namanya sama tapi formatnya beda. Input title of data, oke saja. Nah, di sini dia akan diminta apakah data kita itu sifatnya coding protein atau protein coding atau bukan gitu. Nah, jadi kalau misalnya di mitokondrial DNA kita mengenal ada yang namanya coding region dan non coding region gitu. Jadi kalau misalnya data kita adalah coding region, berarti kita itu menganggap bahwa data kita itu adalah protein coding karena data kita itulah coding region, artinya dia mentranslate sebagai protein. Sementara kalau misal data kita itu berada pada daerah non coding region, maka dia itu tidak dianggap sebagai protein coding sehingga kita di sini menekan no. Nah, dalam hal ini saya menjadikan contoh data ini itu data yang berasal dari daerah non coding region, artinya dia tidak mengcoding sebagai protein gitu. Jadi kita tekan no. Nah, jadi data kita udah tersimpan dalam format makefile. Kemudian kita open lagi meganya. Nah, kita pilih phylogeny. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu saja, yaitu yang paling familiar atau sering digunakan, maximum likelihood atau neighbor joining. Itu biasanya digunakan dua. Nah, di sini saya akan menggunakan neighbor joining. Kita mengambil data yang kita simpan tadi. Yang terbaca hanya makefile. Kenapa yang maskefile tidak terbaca sementara di sini ada dua data, maskefile dan makefile? Karena dalam membuat pohon itu formatnya adalah makefile. Jadi kalau misalnya kita punya data maskefile, dia nggak akan terbaca. Dia akan terbaca data yang format makefile-nya saja. Sehingga di sini yang maskefile-nya nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya makefile-nya saja. Oke, kita panggil open. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa pilihan menu yang bisa kita ubah. Misalnya di sini ada test of phylogeny. Jadi dalam pendekatan pengulangan statistikalnya ada dua metode yang ditawarkan sama dia, yaitu bootstrap method dan interior branch test gitu. Jadi secara umum yang familiar digunakan adalah bootstrap method. Kenapa bootstrap method? Karena di sini dia akan mempresentasikan sebenarnya berapa persen kepercayaan pohon kita, cabang yang terbentuk dari pohon kita itu. Jadi anggaplah di sini kita mengambil bootstrap method. Nah, biasanya interior branch test ini jarang sekali digunakan sehingga saya menggunakan bootstrap methodnya. Nah, number of bootstrap replication ini artinya berapa kali kita ingin mengulang suatu percabangan itu untuk dites cabangnya apakah sesuai atau tidak. Minimal biasa digunakan itu 1000, tapi karena di sini saya ingin menunjukkan hanya untuk demo, jadi 500 sudah cukup biar tidak terlalu lama runningnya. Kemudian ini nukleotida ya, karena data kita adalah nukleotida, dan ini pilihan. Banyak pilihannya sebenarnya. Nah, ini adalah pendekatan statistik model yang boleh kita pilih yang mana yang mau kita gunakan. Nah, biasanya ada yang menggunakan PDSTAN, Jukentor model, K2 parameter model. Nah, prinsipnya sama. Setiap model ini menggunakan pendekatan statistik yang berbeda-beda, namun tujuannya adalah untuk membangun sebuah pohon berdasarkan pendekatan statistikal. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca pada textbook terkait mengenai model dari phylogeny. Nah, di sini saya akan memilih PDSTANS karena ini merupakan salah satu yang familiar digunakan pada analisis preference. Ini oke, kita anggap ini sama, ini benar-benar ini ya. Ini kita pilih complete deletion gitu. Jadi gapnya itu nggak kita anggap sebagai data gitu. Jadi kita kan nggak punya gap atau tanda strip di datanya, sehingga kita menganggap bahwa itu bukan data dan itu bisa dihapus gitu. Nah, ketika semua settingannya sudah selesai, langsung di compute. Nah, dia akan running. Nah, ini adalah pohon yang terbentuk. Jadi misalnya kita lihat ini namanya percabangan.
dan angka-angka ini akan muncul di setiap percabangan, dan ini adalah nomor skala, dan ini adalah sampel-sampel kita. Nah, biasa kita menyebutkan satu percabangan ini kita anggap sebagai satu klaster. Artinya dia berada pada satu kelas yang sama. Berarti dia ini identik, gitu kan. Ini juga satu klaster, artinya dia identik. Nah, ini juga satu klaster, tapi dia hanya sendiri saja. Nah, kenapa dia hanya sendiri? Karena kalau misalnya kita lihat, Halodule cuma ada satu. Yang lainnya Enhalus, Thalassiya, Cimodocea. Jadi, dia tidak berdiri atau berdampingan dengan yang lain, tidak identik dengan yang lain. Nah, nomor ini adalah nomor bootstrap tadi. Artinya sebanyak 100% pengulangan dari pembuatan percabangan yang dibangun oleh si bootstrap tadi, 96%-nya menunjukkan bentuk yang seperti ini. Nah, sisanya 4% itu menunjukkan bentuk lain-lain, sehingga dia akan lebih mengambil bentuk yang dominan. Di 100%, 99%. Semakin besar pada prinsipnya semakin bagus, namun bukan berarti kecil juga tidak bagus. Artinya setiap percabangan itu akan dibangun berdasarkan pendekatan statistikal yang berbeda-beda. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh bootstrapnya kecil artinya cabangnya tidak bagus. Tidak juga. Nah, apabila kita kurang yakin, kita bisa membentuk atau membangun model pohon lain dengan menggunakan model dan metode lain. Gitu. Seperti tadi ada Jukentor, kemudian kita bisa pilih pohon yang parsimoni atau yang Neighborhood atau maximum likelihood gitu. Nah, kemudian ini adalah skala. Skala ini adalah jarak horizontal dari percabangan ini. Ini kalau misalnya kita persenkan adalah 1/100. Artinya dalam 100 nukleotida ada satu nukleotida atau satu basa yang berbeda, sehingga jarak seperti ini dianggap sebagai 0,01. Artinya setiap jarak seperti ini ada satu nukleotida yang berbeda, atau dari 100 nukleotida ada satu nukleotida yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat Thalassiya berada pada satu klaster Enhalus, kemudian Cimodocea dan Thalascentrum striatum. Nah, kemudian di sini kenapa Cimodocea rotundata di sini berdiri secara sendiri, tidak gabung di sini? Nah, itu adalah pertanyaan yang bisa kita jawab lagi dengan menggunakan tes selanjutnya, yaitu dengan metode blasting. Blasting adalah mengidentifikasi apakah sampel kita yang berdiri sendiri ini benar sampel Cimodocea atau sebenarnya kita salah mengidentifikasinya di awal, sehingga kita bisa ngeblast dia untuk membuktikan apakah dia Cimodocea rotundata atau bukan. Karena jika dia Cimodocea rotundata, seharusnya dia berada pada klaster pada bagian ini, atau paling tidak lebih dekat pada klaster bagian ini meskipun berada pada cabang yang lain. Tapi kenyataannya dia berada di dua percabangan yang berbeda dari si Cimodocea cerulata yang lain. Padahal dia masih sama-sama Cimodocea. Nah, itu adalah salah satu pilihan atau opsi lanjutan yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan data ini? Kita bisa simpan dia. Nah, bisa simpan data mentahnya atau raw-nya, atau kita bisa simpan dia dalam bentuk gambar atau PDF file. Jadi tinggal rename, kasih nama data test PDF, dan kemudian kita save, close. Nah, kenapa dia minta lagi untuk warna ini? Karena kita tidak menyimpan raw datanya atau data mentahnya. Jadi bagi teman-teman yang kira-kira masih membutuhkan raw datanya, bisa di file save session ini. Namun jika tidak, bisa langsung di convert PDF. Tapi saya lebih menyarankan untuk menyimpan raw datanya, karena sewaktu-waktu PDF-nya rusak atau PDF-nya kualitasnya tidak terlalu bagus, jadi teman-teman bisa mengedit dari raw datanya untuk dikonversi ke dalam bentuk data yang lain, sehingga lebih mudah untuk dilihat. So, oke, jadi kita buka data yang setelah disimpan tadi. Nah, ini adalah data yang kita. Nah, saya bilang tadi bahwa sewaktu-waktu ketika kita simpan di PDF memang tidak sempurna tampak dilihat gitu kan, maka kita perlu edit lagi, atau di raw datanya itu bisa langsung kita screenshot untuk kita tampilkan
ke dalam Microsoft Word atau PDF untuk kita tampilkan atau kita presentasikan. Jadi begitulah cara mengedit data, membuat pohon filogenetik berdasarkan data yang telah dibangun. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.